Desa Burai yang memiliki keunikan tidak lepas dari wisata religinya. Salah satunya adalah dengan adanya beberapa makam para tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh dalam pembangunan Desa Burai di Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir. Baiklah pemirsa Celimpungan, sekarang Emil sedang berada di salah satu makam tokoh masyarakat yang ada di Dusun Burai ya Pak ya, Dusun Burai yang ada di Kecamatan Tanjung Batu di Kabupaten Ogan Ilir ya. Oh iya Pak ya. Sekarang Emil sedang bersama salah satu tokoh masyarakat juga dengan Bapak siapa boleh? Zarwi Jamil. Bapak Zarwi Jamil. Nah, dengan Bapak Zarwi Jamil, Emil lebih singkat dengan Bapak Zarwi mungkin Zarwi. Dengan Bapak Zarwi. Kalau gitu mungkin Bapak boleh Emil jelaskan sedikit tentang sejarah dari makam yang ada di sini Bapak. Ya, makam sejarah Tuan Said ini mendengar cerita orang tua-tua dahulu, ya kan? Tidak tahu itu tahun berapa dia ada di sini. Tapi makam ini membawa ilmu agama Islam dan berdagang. Maka terdampar di Desa Burai. Maka itu dinamakan Desa Burai. Desa Burai itu namanya, kalau orang tua-tua dulu itu Buri, Tuan Said, pembawa agama Islam, pejabat agama Islam, bahasa berdagang, ya kan, ilmu, sehingga sampailah di Dusun Burai ini. Berikut zaman banyaklah orang berziarah ke sini. Ziarah-ziarah ke makam-makam ini kan, makam Tuan Said, Darussalam, Bangtawi, Profesor Darmato, kan, untuk mendoakan beliau-beliau ini, ya, sambil mereka punya niat untuk sesuatu untuk diri dia. Itu biasanya Pak orang yang datang untuk berziarah ke sini itu dari mana aja biasanya? Yang itu terutama itu ya dari Palembang, orang-orang kita juga karena Burai. Yang mayoritas itu orang Kombring yang paling banyak. Ada juga nanti dari Jogja ada, dari Jakarta ada, ya kan, dari Prabu Muli ada. Bahkan sampai luar pulau ya Pak ya. Luar pulau berziarah ke sini. Nah, terus Pak kalau ngomongin masalah makam tokoh-tokoh yang ada di sini khususnya yang membawa agama Islam Pak ya, itu sebenarnya ada berapa makam sih Pak yang ada di Dusun Burai ini sendiri? Kalau seluruhnya saya dapat cerita dari orang tua-tua dulu, kurang lebih 12 makam ya, Pak ya. 12 makam. Tapi itu terdaftar di buku yang diterbitkan itu kurang lebih ada 10. Ada 10. Tapi sebenarnya ada 12 ya Pak, yang lebih kurang ya. Lebih kurang. Kalau gitu mungkin Emil boleh ini Pak dibimbing, mungkin Emil juga ada sedikit niatan dalam hati. Semoga mungkin bisa diridhoi Allah lah gitu. Mungkin boleh dibimbing sama Bapak ya. Boleh. Untuk berdoa. Kita langsung di mana, dibawa di sini aja Pak. Nah, pemirsa, tadi Emil sudah baru saja memanjatkan doa, semoga niatan baik dari kita ya Pak ya akan dijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kalau begitu Bapak, terima kasih Emil sudah bisa ngobrol-ngobrol dan sudah tahu sejarahnya dan juga dibimbing untuk niatan baiknya. Semoga ya Pak ya niatan tadi akan dijabah ya. Kalau gitu Emil pamit dulu ya Pak ya. Terima kasih banyak Pak ya. Mari Bapak, terima kasih, maaf sudah ganggu Bapak hari ini. Mari Pak ya. Demi umum. Mari ya Pak. Ya. Setelah berziarah di salah satu makam tokoh masyarakat di Desa Burai ini, Emil mendengar ada rumah masyarakat yang sering dijadikan tempat untuk membuat purun oleh sebagian ibu-ibu yang ada di sini.
Assalamualaikum. Wah, banyak mader-mader hari ini ya. Apa kabar Ibu? Emil Ibu, Emil. Nah, duduk, boleh duduk, boleh duduk. Lagi pada ngapain nih Bu? Oh, lagi nyanyi. Kerajinan purun. Nah, pemirsa, kalau tadi Emil udah keliling-keliling juga kan, melihat berbagai keunikan yang ada di sini. Dan sekarang Emil mengunjungi salah satu rumah masyarakat yang di sini katanya digadang-gadang sangat terkenal dengan anyaman purunnya. Benar nggak nih ibu-ibu? Benar. Oh, cak benar. Semangat gotong royong yang tercermin di desa wisata air ini bukan hanya dari pembuatan kemplang atau songketnya yang terkenal. Sebagian besar ibu-ibu di sini memiliki keahlian dalam membuat kerajinan purun. Kerajinan purun di Desa Burai sendiri terlihat sedikit unik dibandingkan kerajinan purun dari daerah lainnya. Karena kerajinan purun di desa ini sendiri menghasilkan barang-barang yang terlihat indah dipandang mata karena bentuknya dan juga berbagai warna yang dikreasikan oleh masyarakat setempat. Setelah melihat proses pembuatan purun oleh ibu-ibu yang ada di sini, tim Celimpungan berkeliling sambil celingak-celinguk kampung yang sebagian besar penduduknya merupakan peternak dan juga petani ini. Pemirsa Celimpungan, tim Celimpungan diundang untuk makan bersama masyarakat di sini dengan makanan khas dari Desa Burai pastinya. Jadi tetap di Celimpungan, celingak-celinguk kampung Anda.